Halo adik-adik, apa kabarnya? Kak Adi harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Apakah adik-adik suka dengan olahraga sepak bola? Kalau Kak Adi suka banget. Bahkan dulu Kak Adi adalah pemain sepak bola loh. Tapi sekarang bukan cerita tentang Kak Adi, tapi cerita tentang hal yang lain yang berkaitan dengan sepak bola. Apa ya? Ini yang Kak Adi mau ceritakan tentang sebuah kompetisi sepak bola antar klub di benua Eropa yang diselenggarakan setiap tahun oleh Uni Sepak Bola Eropa atau UEFA. Nama kompetisi ini adalah UEFA Champions League atau bahasa Indonesianya Liga Champion UEFA. Kompetisi ini diikuti oleh klub divisi tertinggi di Eropa. Dan kompetisi ini merupakan salah satu turnamen paling bergengsi di dunia. Dan kompetisi antar klub paling bergengsi di sepak bola Eropa. Adik-adik, Kak Adi punya gambar nih yang berkaitan dengan kompetisi sepak bola antar klub Eropa atau UEFA Champions League. Coba adik-adik lihat gambar ini. Gambar A dan juga gambar B. Menurut adik-adik, tim mana yang berhasil memenangkan pertandingan? Ada yang tahu? Tim A atau tim B? Ayo, apakah adik-adik tahu? Dilihat dari ekspresi mereka, apakah tim A yang berhasil memenangkan pertandingan? Apa tim B? Adik-adik, ternyata kedua tim tadi, baik tim A maupun tim B, baru saja memenangkan pertandingan babak semifinal kompetisi Liga Champions Eropa. Tim Paris Saint-Germain atau tim A tadi berhasil mengalahkan tim RB Leipzig. Sementara tim B tadi, FC Bayern Munchen, berhasil mengalahkan tim Lyon. Dan Paris Saint-Germain dan juga Bayern Munchen akhirnya bertemu di final. Paris Saint-Germain untuk pertama kalinya berhasil lolos ke final. Dan lihat ekspresi mereka begitu bahagia. Sementara FC Bayern Munchen, ya mereka memang sudah beberapa kali ke final. Tapi lihat ekspresi mereka. Mereka bahagia, tapi benar-benar tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Kenapa ya? Setelah pertandingan semifinal dan Bayern Munchen berhasil melangkah ke final, Joshua Kimmich diwawancarai oleh wartawan dan dia berkata, "Ya, kami bahagia dan bangga kami bisa masuk ke final. Tapi kami tidak perlu merayakan secara berlebihan. Kami mau lebih fokus lagi pada pertandingan final. Karena ini belum selesai. Kami harus menghadapi pertandingan final. Dan kami akan memberikan yang terbaik." Dan pada akhirnya, pada tanggal 23 Agustus tahun 2020 di Lisbon, Portugal, FC Bayern Munchen berhasil menjadi juara Liga Champions Eropa, kompetisi antar klub paling bergengsi di benua Eropa dan salah satu turnamen terbesar di dunia. FC Bayern Munchen berhasil menang atas PSG dengan skor 1-0. Lalu apa yang bisa membuat mereka menjuarai Liga Champions Eropa? Kak Adi rasa tim-tim yang lain juga sama kuatnya. Tetapi tim FC Bayern Munchen pada musim kompetisi ini sangat berbeda. Mereka bermain dengan penuh kedisiplinan, bermain penuh dengan kekuatan, bermain dengan penuh dedikasi, mental yang kuat, fokus sampai akhir pertandingan. Dan itulah yang membuat mereka menjadi juara Liga Champions Eropa. Adik-adik, kedisiplinan mereka, ketekunan mereka, fokus mereka sampai akhir pertandingan ternyata bukan hanya saja meraih prestasi di benua Eropa, tetapi juga di negaranya sendiri di Jerman, mereka juga meraih prestasi. FC Bayern Munchen menjadi juara Liga Jerman musim kompetisi 2019-2020. Mereka juga menjadi juara Piala Jerman
musim kompetisi 2019 dan 2020, dan mereka melengkapinya dengan menjadi juara Liga Champions musim kompetisi 2019-2020. Prestasi atau pencapaian yang mereka raih itu disebut juga treble, yaitu juara di 3 kompetisi yang berbeda. Dan itu tidak mudah adik-adik. Itu butuh latihan yang berat, tekad yang bulat dan penuh semangat, fisik yang kuat, mental dan jiwa yang tidak menyerah, pantang menyerah, dan juga pikiran yang selalu fokus sampai akhir pertandingan, sampai peluit akhir dibunyikan. Kak Adi jadi teringat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Adik-adik, Kak Adi tahu bahwa situasi saat ini tidaklah mudah buat adik-adik, buat papa mama, buat semua orang. Tapi Kak Adi percaya bahwa adik-adik mampu menguasai diri adik-adik dalam segala hal. Adik-adik dapat melakukan hal yang baik, menolong orang lain. Dan juga adik-adik juga dapat membantu orang lain. Adik-adik dapat menghibur teman yang lagi sedih, yang sedang kesusahan. Adik-adik juga dapat melakukan olahraga, bersepeda, atau bermain bersama dengan teman-teman. Adik-adik masih tetap harus belajar di rumah. Dan adik-adik melakukannya dengan penuh semangat, dengan penuh ketekunan, dengan penuh fokus dan kedisiplinan. Adik-adik juga masih bisa berkreasi, berkarya, membuat berbagai macam hal. Tetapi yang lebih penting lagi, adik-adik masih bisa berdoa setiap hari dan membaca firman Tuhan setiap hari bersama dengan orang tua. Tetap semangat, tetap punya tekad yang kuat, tetap disiplin, tetap terus berjuang. Kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan Tuhan senantiasa memberkati. Amin.